Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Gradi Putra Hardianto, NIM 194-10107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Imam Syarqawi untuk keperluan tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih, dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi, MA. Untuk pembahasan atau topik hari ini akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu biodata, yang kedua sifat beliau, yang ketiga kisah perjalanan mencari ilmu, yang keempat karya dan prestasi, yang kelima kontribusi untuk Islam, dan yang terakhir ada kisah inspiratif dari beliau. Untuk materi yang pertama yaitu biodata. Biodata Imam Syarqawi, nama lengkap yaitu Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi Asy-Syafi'i Al-Khawati Al-Azhari, sering dikenal atau dengan nama familiar itu Al-Syarawi. Tempat tanggal lahir desa kecil bernama At-Tawilah dekat dengan desa Qorin di provinsi Al-Syarqiyah, Mesir. Pada tahun 1150 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1737 Masehi. Wafat pada hari Kamis tanggal 2 Syawal 1227 Hijriah pada umur 77 tahun. Beliau disolatkan di Masjid Al-Azhar, dimakamkan di makam yang beliau dirikan di Khorafah Mujawirin. Materi kedua, sifat beliau. Sifat beliau. Beliau memiliki sifat yang cerdas dan bijak. Sikap Syekh Asy-Syarqawi pada masa pendudukan Perancis melakukan suatu hal yang luar biasa. Jika beliau mau, beliau bisa dengan mudah menjadikan Mesir seluruhnya sebagai medan perang. Akan tetapi, beliau sangat memikirkan akibat jika beliau mengambil hal tersebut. Beliau memilih untuk berjuang dengan jalan diplomasi. Materi ketiga, kisah perjalanan mencari ilmu. Kisah perjalanan mencari ilmu terbagi menjadi tiga, yaitu masa muda, remaja, dan dewasa. Guru dari Imam Syarqawi antara lain ada Al-Shihab Al-Malawi, Al-Shihab Al-Jauhari, Syekh Ali Al-Sa'idi, Syekhul Azhar Al-Hifni, Syekhul Azhar Ad-Damanhuri, Syekh Umar At-Tahlawi, dan lain-lain. Kisah perjalanan mencari ilmu pada masa muda, beliau pandai karena berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran pada umur yang belia di Qorin di mana beliau dibesarkan. Menginjak remaja, setelah menghafal Al-Quran, beliau mulai mempelajari cabang-cabang ilmu yang menjadi syarat untuk bisa belajar di Al-Azhar. Menuju ke dewasa, di Al-Azhar inilah beliau mematangkan keilmuannya di seluruh cabang ilmu. Akan tetapi secara fitrah beliau sangat mencintai ilmu tasawuf. Maka dari itulah beliau mengambil tarekat Al-Khalwatiyah di bawah bimbingan Syekhul Azhar Al-Hifni. Sampai beliau bertemu dengan Syekh Mahmud Al-Kurdi yang menjadi gurunya dalam tasawuf di kemudian hari, dan beliau selalu mengikuti gurunya tersebut. Materi keempat, karya dan prestasi. Ada beberapa karya dan prestasi. Yang pertama yaitu Tuhfatul Bahiyah fi Tabaqat Syafi'iyah, kitab tentang ulama-ulama Syafi'i sampai tahun 1221 Hijriah. Yang kedua yaitu Hasyiyah Al-Tahrir milik Imam Zakaria Al-Ansari tentang fikih. Yang ketiga yaitu Syaraf Hikam Ibnu Attilah As-Sakandari. Yang keempat yaitu Syaraf Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah milik Imam Tirmizi. Yang kelima yaitu Fathul Mubdi Syaraf Mukhtasar Zabidi tentang hadis. Yang keenam Tuhfatul Nazirin
firman wal misr min bulah wa salatin dan risalah fi la ilaha illa Allah. Materi kelima, kontribusi untuk Islam. Grand Syekh Al-Azhar. Setelah wafatnya Syekhul Azhar Al-Arusi, Syekh Asy-Syarqawi meneruskan amanah mulia menjadi Syekh Al-Azhar. Maka pada tahun 1218 Hijriah atau 1793 Masehi, beliau resmi menjadi Syekhul Azhar ke-12 jika dihitung dari Syekh Al-Qarashi. Ujian berat diatasi mulai dari penolakan atas kedudukannya, upaya pencabutan, fitnah, sampai pendudukan Perancis atas Mesir. Beliau berhasil melewati semua ujian tersebut dan tetap menjadi pimpinan serta panutan dan teladan. Pendudukan Prancis. Mereka pertama kali sampai di kota Iskandaria, Alexandria, dan berhasil menguasainya lalu berhasil sampai menguasai daerah Delta Nil dan pada akhirnya berhasil memasuki kota Kairo. Dengan masuknya Prancis dengan panglimanya Napoleon ke Kairo, resmilah Mesir jatuh pada tangan Prancis menjadi jajahannya. Maka tinggallah para tokoh masyarakat yang mampu mengendalikan situasi termasuk para ulama, dan di atas mereka semua adalah Syekh Asy-Syarqawi. Hal pertama yang dilakukan Napoleon adalah mendekati dan menghormati tokoh-tokoh. Membuat sebuah dewan yang terdiri dari beberapa orang yang diketuai oleh Syekh Asy-Syarqawi. Dewan ini nantinya akan mengawasi pemerintah Prancis khususnya dalam hal adat istiadat. Kedudukan Al-Azhar ketika revolusi. Para ulama Al-Azhar terbagi menjadi dua golongan tentang rencana syurah ini. Golongan pertama adalah yang mendukung dan ikut andil di dalamnya, diketuai oleh Syekhul Muhammad Sadat. Golongan kedua adalah yang memilih jalan diplomasi dan damai. Kelompok ini diketuai oleh Syekh Asy-Syarqawi. Beliau berhasil untuk membebaskan para tawanan akibat syurah termasuk Syekh Muhammad Sadat yang hampir dihukum mati. Dan juga banyak hal baik lainnya yang diterima masyarakat Mesir umumnya serta Al-Azhar khususnya, terutama dalam bidang keilmuan dan perekonomian. Sebagai contoh, dibukanya percetakan dan surat kabar pertama, masuknya ilmu-ilmu modern, dipecahkannya sandi aksara hieroglif, dan yang paling penting adalah Al-Azhar tetap berdiri sampai hari ini. Sekian penyampaian biografi Imam Syarqawi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.